Sobat BMKG Lampung, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ira Marbi. Selamat datang di program terbaru Stasiun Meteorologi Raden Inten 2 Lampung Selatan. Kita orang BMKG Lampung. Kita tanya orang BMKG Lampung. Nah, di kesempatan perdana ini kita akan membahas mengenai fenomena yang lagi rame-ramenya dibahas oleh netizen, yaitu kenapa sih angin akhir-akhir ini bertiup lebih kencang dan sebenarnya kita ini masuk musim apa? Musim kemarau atau musim hujan? Nah, untuk menjawab pertanyaan para netizen, telah hadir di studio kita narasumber yang kompeten untuk menjawab pertanyaan netizen, yaitu forecaster dari Stamet Raden Inten 2 Lampung Selatan, Mas Rahmat Subekti. Assalamualaikum Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Ira. Gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar. Bagaimana Mbak Ira? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Rahmat, menyambung pertanyaan netizen tadi ya, akhir-akhir ini kan angin terasa lebih kencang dan hujan lebih cenderung jarang terjadi di wilayah Lampung dibanding bulan September yang lalu. Iya, betul. Nah, Mas bisa jelaskan nggak kira-kira penyebabnya apa? Ya betul Mbak Ira. Jadi saat ini angin terasa lebih kencang di wilayah kita dan juga hujan cenderung mengalami penurunan atau berkurang, atau bisa kita bilang terjadi minimnya pertumbuhan awan-awan hujan. Kondisi ini kami lihat terjadi merupakan dampak tidak langsung dari adanya badai tropis Kompasu yang tumbuh di perairan barat Samudra Pasifik atau di sebelah timur laut Kepulauan Filipina. Jadi ini merupakan dampak tidak langsung. Badai tropis itu memberikan dampak kurang lebih secara umum digolongkan menjadi dua, Mbak. Ada dampak yang langsung dan dampak tidak langsung. Kalau dampak yang langsung itu terjadi di wilayah-wilayah yang sangat dekat atau di sekitar badai tropis. Dia menerima dampak langsung seperti angin sangat kencang atau hujan sangat ekstrim yang bisa terjadi selama beberapa hari. Sementara dampak tidak langsung itu contohnya adalah seperti wilayah kita, yaitu ya daerah yang secara jarak itu tidak cukup jauh dari badai tropis itu. Dampaknya seperti ini, angin terasa lebih kencang dan adanya penurunan pertumbuhan awan-awan hujan. Itu karena daerah badai tropis itu merupakan daerah bertekanan rendah, sehingga massa udara di sekitar wilayah badai tropis dan beberapa jarak dari badai tropis itu seperti mengalir atau terdorong ke wilayah badai tropis tersebut. Demikian Mbak Ira. Jadi itu merupakan dampak langsung dari badai Komasu ini ya? Ya, betul. Kira-kira akan berapa lama gitu berlangsungnya dampak tidak langsung dari badai Komasu itu di Lampung? Secara umum, kalau daerah yang secara jarak itu tidak terlalu dekat atau cukup jauh dari badai tropis itu, dampaknya itu tidak terlalu lama dibandingkan dengan daerah yang terkena dampak langsung. Karena nanti akan adanya perubahan aliran massa udara. Biasanya bisa terjadi 3-5 hari. Kalau sementara daerah yang terkena dampak langsung itu bisa dampak itu selama masa badai tropis itu masih tumbuh atau masih aktif di wilayah itu. Nyambung lagi nih ya Mas, kira-kira bisa dijelaskan nggak Mas lebih lanjut? Mungkin netizen kan bertanya-tanya mengenai badai tropis ini. Kira-kira Mas bisa menjelaskan lebih lanjut nggak tentang badai tropis ini? Ya, baik Mbak Ira. Badai tropis itu merupakan suatu badai yang tumbuh di area sekitar wilayah tropis. Kalau secara fisik sendiri, badai itu seperti yang terjadi di Indonesia itu lebih sering terjadi adalah puting beliung. Kalau puting beliung itu luasannya sempit ya, mungkin puluhan meter atau yang paling luas bisa mencapai 100 meter. Sementara untuk badai tropis sendiri itu luasnya sangat luas Mbak, bisa mencakup puluhan kilometer, bahkan sampai yang paling besar itu terrekod di data BMKG ataupun beberapa pengamat meteorologi mencapai 1000 km. Itu sangat luas sekali. Yang super typhoon di
terjadi di wilayah Samudra Pasifik. Demikian Mbak Ira. Kira-kira Indonesia itu bisa dikatakan aman nggak Mas dari dampak badai tropis ini? Secara umum atau secara sejarah, Indonesia termasuk daerah yang cukup aman dari adanya atau terlintasi atau dilewati badai tropis. Karena pertumbuhan badai tropis sendiri itu biasanya terjadi di lebih dari 50 derajat mendekati wilayah ekuator. Sehingga Indonesia itu bukan merupakan daerah pertumbuhan dari badai tropis sendiri. Daerah-daerah yang merupakan tempat pertumbuhan badai tropis di dekat wilayah Indonesia itu seperti di wilayah perairan sebelah barat Laut Australia, utara Australia, atau timur Laut Australia. Kalau sementara di wilayah utara Indonesia itu seperti di Samudra Pasifik bagian barat, atau di timur Filipina, atau di wilayah sekitar Laut Cina Selatan. Itu merupakan daerah-daerah yang tempat tumbuhnya badai tropis yang dekat dengan wilayah Indonesia. Dan untuk wilayah Indonesia sendiri, kenapa cenderung lebih aman? Karena badai tropis ini merupakan fenomena yang bergerak dan dia juga berputar. Sementara bumi juga merupakan benda yang bergerak dan berputar. Ada suatu gaya namanya gaya Coriolis yang dia akan mempengaruhi pergerakan dari badai tropis. Sehingga ketika dia mendekati wilayah ekuator, dia akan melemah atau menjauh dari wilayah ekuator, seperti wilayah Indonesia. Demikian Mbak Ira. Terima kasih penjelasannya, sangat jelas ini, dan jadi banyak tahu mengenai badai tropis ini. Tapi kira-kira berapa lama ya Mas proses badai tropis ini? Ya, kalau secara dari awal tumbuh kemudian sampai punah itu bervariasi Mbak Ira. Ada yang 5 sampai seminggu, atau bisa paling lama bisa mencapai kadang ada yang 1 bulan. Kedua masa tumbuh atau masa aktifnya, dari masa tumbuh, aktif, dan sampai ke punahnya. Nah Mas, ini nyambung pertanyaan juga yang lagi ramai ya, Iya. Dibahas netizen di medsos mengenai musim nih Mas. Iya. Kan musim kemarau tapi hujannya banyak, Iya. musim hujan tapi panas nih, Iya. panas gitu. Iya. Nah kira-kira penjelasannya seperti apa Mas? Ya, untuk wilayah Lampung sendiri, bulan Oktober ini merupakan masuk secara umum ya, secara umum wilayah besar wilayah Lampung itu masuk dalam masa peralihan. Untuk bulan Oktober, masa peralihan atau masa pancaroba. Ada beberapa wilayah sudah memasuki musim penghujan di wilayah Lampung, seperti di wilayah Lampung bagian barat seperti Lampung Barat, Tanggamus, pesisir barat, atau sebagian wilayah Wekanan. Sementara wilayah lain itu selama bulan Oktober ini masih ke masa peralihan. Dan di bulan Oktober ini yang secara umum harusnya sudah mulai banyak hujan karena ada peralihan ataupun sebagian sudah memasuki musim hujan. Cuman karena ada pengaruh dari badai tropis ini, adanya pengulangan atau tertariknya masuk udara ke wilayah badai tropis itu, sehingga pertumbuhan awan hujan itu sangat minim, sehingga potensi hujan juga berkurang. Sementara sebelum bulan Oktober ini, wilayah Lampung itu termasuk variatif. Ada kadang banyak hujan atau kadang nggak ada hujan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena gangguan suhu muka laut yang hangat di wilayah sekitar wilayah Lampung ini sebelum bulan Oktober ini cukup kuat mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Lampung. Demikian Mbak Ira. Mas, biasanya fase pancaroba ini, peralihan ini terjadinya bulan apa aja di Lampung? Baiklah. Untuk masa peralihan di Lampung sendiri, masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan itu biasanya terjadi di bulan Oktober atau awal November hingga pertengahan November. Sementara untuk masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau di wilayah Lampung biasanya terjadi di bulan April atau Mei, kadang mundur sampai ke awal bulan Juni. Demikian Mbak Ira. Dan kira-kira untuk 3 bulan ke depan kondisi hujan di wilayah Lampung ini seperti apa Mas? Kira-kira ada nggak ya indikasi hujan ekstrim? Ya, untuk hujan ekstrim sendiri sangat mungkin ada, karena pada bulan November
wilayah Lampung diprediksi secara umum seluruh wilayah Lampung sudah memasuki musim hujan. Kemudian untuk curah hujan sendiri diprediksi berdasarkan catatan kami itu diprediksi tinggi hingga sangat tinggi di sebagian besar wilayah Lampung, kecuali untuk wilayah Kulon Bawang, Lampung Timur, dan Lampung Selatan diprediksi jumlah curah hujannya itu sifatnya menengah. Kemudian untuk bulan Desember sendiri hampir sebagian besar wilayah Lampung juga curah hujannya diperkirakan tinggi hingga sangat tinggi dengan sifat hujan umumnya di atas normal, sehingga pada 2 bulan ini juga diprediksi akan adanya beberapa daerah yang mengalami adanya cuaca ekstrim. Demikian Mbak Ira. Nah, terkait dengan tingginya intensitas hujan ini dan seperti Mas tadi bilang ya, terkait dengan historis bencana hidrometeorologi di Lampung ini seperti apa ya Mas ya? Terutama saat seperti Mas bilang tadi ya, intensitas hujannya 3 bulan ke depan ini akan tinggi. Ya, baik, kami punya catatan juga untuk terkait dengan adanya historis kebencanaan di wilayah kita. Untuk kejadian banjir di tahun 2020 itu terjadi di beberapa wilayah seperti Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan catatan dari BPBD Provinsi Lampung itu terjadi kurang lebih 4 kali. Kemudian di Kabupaten Lampung Selatan itu tercatat 2 kali. Kemudian di Kabupaten Pesawaran tercatat 5 kali terjadi adanya banjir di tahun kemarin. Kemudian Bandar Lampung 2 kali, Lampung Barat 6 kali, dan pesisir barat 3 kali. Sehingga daerah-daerah ini mungkin bisa terulang lagi di tahun ini adanya potensi banjir seperti yang tahun kemarin. Dan juga wilayah-wilayah lain juga di tahun-tahun sebelumnya juga hampir sebagian besar Lampung memiliki potensi bisa terjadi adanya kejadian banjir atau kejadian yang lain. Kalau tanah longsor itu sendiri, kalau untuk bencana tanah longsor umumnya terjadi di wilayah Lampung bagian barat, yaitu daerah dataran tinggi seperti Tanggamus atau Lampung Barat, atau sebagian wilayah pesisir barat yang berbatasan dengan Lampung Barat atau Tanggamus. Dan yang terakhirnya Mas, sebelum kita tutup diskusinya, kira-kira ada nggak himbauan dari BMKG terkait dengan fenomena sekarang dan kedepannya untuk masyarakat? Baik Mbak Ira, untuk himbauan sendiri secara umum sudah seperti yang biasa disampaikan oleh BMKG, yaitu untuk mewaspadai adanya potensi hujan ekstrim di masa atau musim penghujan. Jadi masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama untuk memperhatikan kondisi lingkungannya, seperti daerah drainase, adanya tersumbat atau tidak, kemudian sungai-sungai, kemudian untuk yang umum biasa disampaikan dan jangan membuang sampah di sembarang tempat, kemudian memperhatikan kondisi tanaman atau pohon di sekitar rumah, apakah ada yang membahayakan rumah apabila adanya angin kencang seperti dahan patah atau roboh, pohonnya roboh. Kemudian selalu ikuti perkembangan atau update informasi cuaca di Provinsi Lampung dengan mengikuti media sosial BMKG Lampung. Di Facebook itu ada akun kami, info BMKG Lampung. Kemudian ada juga channel YouTube kita, yaitu BMKG Lampung juga. Kemudian ada beberapa ada juga Instagram dengan alamat atau akun info BMKG Lampung, dan ada beberapa media sosial di UPT BMKG Lampung seperti di Stasiun Maritim Panjang ataupun di Stasiun Fisika. Dan juga masyarakat juga bisa mengikuti informasinya dengan menghubungi langsung nomor WhatsApp kami 0816 404 333. Kami ulangi Mbak, 0816 404 333. Bisa menjapri langsung atau bisa mengikuti grup WhatsApp yang sudah kami buat. Demikian Mbak ya. Terima kasih ya Mas Rahmat atas penjelasannya, tentunya pasti sangat menambah pengetahuan dan wawasan kepada seluruh
masyarakat. Juga tentunya dengan informasi dan penjelasan Mas Rahmat ini akan menambah kewaspadaan kita juga. Demikian Sobat BMKG Lampung, acara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sobat jangan lupa menjaga kesehatannya dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Sobat berada. Sampai jumpa kembali di acara Kita Orang BMKG Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.